warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Mayla Faiza dari Prodi Ilmu Komunikasi, NIM G311250051. Di sini saya akan menjelaskan apa itu emansipasi wanita dan kesetaraan gender berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian emansipasi wanita. Menurut Al-Quran, emansipasi wanita adalah kesetaraan derajat kemanusiaan, hak-hak dasar, dan nilai pahala antara perempuan dan laki-laki. Bukan berarti menyamakan semua kodrat dan peran. Emansipasi wanita adalah proses, strategi, dan berbagai upaya yang digunakan untuk perempuan untuk membebaskan diri dari otoritas dan kontrol laki-laki dan struktur kekuasaan tradisional, serta mengamankan kesetaraan hak bagi perempuan dan menghapus diskriminasi gender dari undang-undang, lembaga, dan pola perilaku, dan menetapkan standar hukum yang akan mempromosikan kesetaraan penuh wanita dengan laki-laki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesetaraan gender. Yang pertama, saya akan membahas apa itu gender terlebih dahulu. Gender artinya suatu konsep, rancangan, atau nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis dan kodrat yang oleh masyarakat kemudian dibakukan menjadi budaya dan seakan tidak bisa lagi ditawar. Ini yang tepat bagi laki-laki, itu yang tepat bagi perempuan. Apalagi kemudian dikuatkan oleh ideologi, hukum politik, dan ekonomi, dan juga sebagainya. Atau dengan kata lain, gender adalah nilai yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat yang telah mengakar dalam bawah sadar kita seakan menjadi mutlak dan tidak bisa lagi diganti. Jadi, kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi, dan kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara emansipasi wanita dengan kesetaraan gender. Emansipasi wanita dan kesetaraan gender memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama berorientasi pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Emansipasi wanita merupakan langkah awal bagi perempuan untuk memperoleh hak yang sama seperti laki-laki dalam berbagai bidang. Sedangkan kesetaraan gender adalah wujud nyata dari keberhasilan perjuangan tersebut. Dalam Islam, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah ditegaskan sejak lama. Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa keduanya diciptakan dari satu asal yang sama, yaitu dari diri yang satu, nafsin wahidah, sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukannya sejajar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan di antara keduanya. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dan amal perbuatan. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah Ia yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga memberikan teladan nyata dalam memperlakukan perempuan secara adil dan penuh penghormatan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya wanita itu saudara kandung laki-laki." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
Hadis ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai mitra sejajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, perjuangan emansipasi wanita sejatinya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa emansipasi wanita bukan sekedar gerakan sosial modern, tetapi juga memiliki dasar spiritual yang kuat dalam Islam. Kesetaraan gender dalam konteks ini bukan berarti menghapus peran kodrat antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi keduanya untuk berkembang sesuai kemampuan, potensi, tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari emansipasi wanita dan kesetaraan gender yaitu dalam Islam sebenarnya telah diperjuangkan oleh para ulama untuk merealisasikan ajaran Islam berdasarkan semangat Al-Quran dan hadis. Perjuangan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam juga telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW hingga pada modern. Walaupun begitu, secara objektif dalam konteks sejarahnya, gerakan feminisme atau emansipasi wanita menjadi tren yang menggejala dan bukan hanya berkembang di barat, tetapi juga menggejala di kalangan aktivis muslim yang konses dengan gerakan gender, yang menuntut persamaan hak dan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Dalam konteks sejarah, tampaknya kesadaran gender dipicu oleh perlakuan pejoratif yang ditemukan di berbagai kawasan, terutama di Eropa dan di Asia pada masa pra-Islam. Praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan mulai mengalami titik terang setelah adanya pengakuan dan persamaan antara pria dan wanita yang mulai diperkenalkan oleh Islam dalam teks-teks wahyu dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga tidak heran jika kebangkitan perempuan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebenarnya juga diperjuangkan oleh umat Islam dalam kurun waktu yang panjang. Dalam hal ini bisa dilihat dari lahirnya sejumlah ulama-ulama perempuan yang tercatat dalam sejarah peradaban Islam. Dalam konteks kekinian, akibat pengaruh globalisasi informasi, tampaknya gerakan feminis di kalangan aktivis gender Islam mengalami perubahan fundamental. Nuansa liberalisme barat justru lebih mendominasi tren dan pola gerakan emansipasi perempuan kontemporer. Seharusnya para aktivis gerakan feminisme di kalangan muslim tetap mempertahankan dogmatika agama Islam dan bersikap selektif terhadap gagasan-gagasan feminisme dari barat, sebagaimana yang dilakukan oleh filosof muslim terhadap ideologi dan pemikiran Yunani, sehingga umat Islam dapat menikmati kemajuan peradaban yang menjulang pada era klasik Islam. Begitu juga peranan perempuan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah domestik, tetapi juga meramban wilayah perempuan sejak awal Islam muncul, yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban dengan kaum lelaki dan beribadah juga menuntut ilmu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kalian yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.